Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sedi Setiawan dengan NIM 111230161 dari Puluk 12 Lab Geoinformatika. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta dasar atau peta base map dari data depth. Oke, pertama-tama kita buka saja soalnya. Di sini kita dapat soal yang disediakan dari lab. Langsung saja kita buka argisnya. Teman-teman, kita buka new dan kita blank map. Oke. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan data dem yang kita mau buat base map. Di sini saya menyimpannya di sini. Langsung kita drag saja ke ini worksheetnya. Nah, jika sudah, kita ke layer, klik kanan, kita ke properties, dan kita di koordinat sistemnya kita ke UTM zone 49S. UTM nya ini tergantung dimana kita membuat peta base map nya. Karena ini di daerah Rembang, jadi UTM nya di 49S. Kemudian kita oke saja. Jika sudah, kita ke katalog, ke Arc Tool, kemudian kita ke Data Management Tools, kemudian cari yang Projection dan Transformation. Di sini kita ke Define Project. Kemudian untuk input dataset filter class-nya, ini kita isi dem-nya tadi. Terus untuk koordinat sistemnya ini kita isi yang WGS 1984. Kita oke. Terus kita tunggu sampai muncul di sini notifikasi define projection-nya. Nah, sudah muncul. Lalu kita ke katalog lagi, ke Arc Tool lagi. Terus kita ke sama seperti tadi, ke raster. Terus ke project raster. Nah, untuk input rasternya ini kita sama lagi ke dem-nya tadi. Nah, input koordinatnya sudah WGS 1984. Nah, ini di output koordinat sistemnya ini kita isi ke WGS 1984 UTM zone 49S. Oke. Lalu kita tunggu sampai muncul notifnya lagi. Nah, sudah muncul. Kita uncek saja ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ke coupling dengan cara di file kita tempat menyimpan dem-nya tadi, kita klik kanan, new, save file, kita namai saja, terserah, coupling. Untuk feature tab-nya ini kita ke polygon, dan di spatial reference-nya ini kita edit ke WGS UTM 49S. Oke. Nah, jika sudah, ini coupling kita coupling, klik kanan, kemudian edit feature dan start editing. Kemudian di sini create feature-nya kita klik couplingnya, kemudian rectangle. Nah, kita klik kanan di daerah dem-nya, kemudian absolute XY. Nah, di sini muncul XY-nya, kemudian kita ke soalnya. Di sini X-min dan Y-min-nya kita kopas.
kemudian enter. Nah kemudian kita klik kanan lagi direction. Nah di direction ini kita ke dinolkan, kemudian enter. Jika sudah, terus klik kanan lagi ke absolute XY lagi, kita kopas yang X max Y max. Nah couplingnya sudah muncul, kemudian kita ubah bentuk couplingnya, kita ke hollow, kemudian ke outline colornya ini kita ubah merah. Nah untuk couplingnya sudah terbentuk ini. Terus di editornya kita save edit, kemudian stop editing. Langkah selanjutnya itu kita clip demnya dengan cara kita ke search, terus kita cari clip. Nah untuk clipnya itu yang data management, kita pencet. Terus input rasternya itu kita ke yang ini, yang sudah di project raster tadi. Output extendnya kita coupling, isi coupling, oke. Terus kita tunggu sampai muncul statusnya. Nah, untuk clipnya sudah selesai, kita uncheck yang ini, kemudian kita zoom to layer aja. Nah ini untuk couplingnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ke art tool, kemudian di 3D analysis tool, kemudian raster surface dan contour. Nah untuk input rasternya ini yang di clip tadi, kemudian interval konturnya itu kita isi skala yang kita mau, terus dibagi 2000. Di sini skalanya itu 12.500, kemudian dibagi 2000 jadi 6,25. Kemudian oke. Tunggu sampai muncul. Nah ini untuk konturnya sudah muncul. Kita ubah aja, nanti aja deh. Kemudian kita lagi ke art toolbox tadi, ke 3D analysis, terus kontur, kemudian ini clipnya tadi sama. Nah untuk kontur intervalnya ini kita tadi dibagi dikali dengan 5 karena untuk kontur indeks. Nah untuk hasil dari 6,25 dikali 5 sendiri itu hasilnya 31,25. Terus kita oke. Kita tunggu. Nah untuk kontur indeksnya ini, lalu kita ganti ini simbolnya. Untuk kontur interval kontur itu ini yang tipis, kemudian yang kontur indeks itu yang lebih tebal. Kita ubah namanya. Nah jika sudah, kemudian kita uncheck aja ini demnya, kamu muncul ini. Kemudian di kontur indeksnya ini kita klik kanan ke properties, kemudian kita ke label, dan ini label filternya ini kita checklist, dan kontur placement propertiesnya kita on delete aja, dan place one
per labor meter. Kemudian untuk ininya kita 10, kita apply. Nah, akan muncul nilai dari kontur indeksnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ke katalog. Nah, kita masukkan file-file data-data yang seperti administrasi bisnis, seperti jalan dan lain-lainnya, itu kita masukkan ke peta kita. Di sini saya masukkan ini administrasi desa, kemudian jalan, kemudian sungai. Nah, kita bisa ubah ini di hollow aja, sungai, jalan. Untuk jalan kita ganti jadi Ego Airam, sungai kita ganti jadi river. Nah, di sini kan masih melebar gini ya, untuk nggak ngepas di base map kita. Nah, kemudian kita ke geoprocessing, kita klik. Dari sini input filternya itu ke yang tadi, seperti administrasi desa, sungai, terus jalan. Nah, itu kita input. Terus untuk klik filternya itu kafling kita, lalu kita oke. Kita tunggu terus. Nah, sudah, maka akan muncul sesuai di kafling kita. Ini bisa kita cek, lalu kita ubah ke follow aja biar jelas. Lalu kita ke geoprocessing lagi, klip, kemudian ganti yang belum kita klip, seperti ini jalan. Dan untuk ini outputnya sama kafling. Jalan terus sungai. Nah, untuk peta base mapnya itu seperti ini ya. Sudah jadi. Untuk selanjutnya itu tinggal kita buat ngepasin skalanya. Kita klik layer, ke properties, kemudian ke data frame. Nah, di extra-nya ini kita ke fix scale. Kita ke skala yang kita mau. Karena di sini saya maunya 12.500, jadi kita tulis 12.500 tanpa titik atau koma. Kemudian oke. Maka seperti ini skalanya.
Kemudian langkah selanjutnya itu kita layouting, dimana kita eh, ke aduh ke layouting, customize, change. Kita ke change layout. Sini kita pilih yang A3 landscape. Kita pas-pasin aja. Nah, juga sudah dirasa udah pas. Ini kita ke kirikan aja. Kemudian kita klik kanan petanya, kemudian ke properties, kita ke grid, new grid, dan gini kita ke insert grid, kemudian next. Nah, di sini untuk intervalnya bisa kita atur sendiri. Kasih 500 saja. Kemudian next lagi, kemudian finish. Jika sudah, kita ke apply, kemudian kita ke data frame. Kita ke clip optionnya, ini kita ke clip to shape dan specify shape, kemudian outline-nya ke coupling, kemudian kita oke. Kemudian kita checklist aja ini clip grids and graticusnya, lalu kita ke apply, kemudian kita oke aja. Nah, di sini sudah muncul untuk koordinatnya. Nah, di sini kan masih ada 00. Kita klik kanan, properties, kemudian kita ke grid lagi, ke properties, kemudian ke additional properties untuk number format, kemudian kita nolkan, kemudian oke. Nah, untuk koma nolnya tadi sudah hilang. Kemudian kita buat layoutingnya, bisa kita insert, kemudian text. Nah, bisa kita isi sesuai ketentuan peta yang ada. Peta base map. Daerah Rembang. Ini kita tengahkan. Kemudian change symbol ini bisa kita atur
sesuai yang kita mau. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto atau logo kita. Kemudian kita insert lagi, kita bisa ke ini north arrow-nya. Ini untuk kompas atau penunjuk arah mata angin. Kita pilih saja, terserah sesuai kemauan kita. Kemudian kita scale bar ini, terus pilih yang sesuai kita mau, properties. Kemudian ini kita ubah ke meters. Kemudian oke aja. Nah, untuk ini bisa kita sesuaikan skala kita. Nah, bisa kita atur sendiri nanti. Kemudian kita insert lagi, kita ke scale text. Nah, ini untuk skalanya, kita pilih saja yang absolute scale, dan ke properties, dan di sini kita pilih yang relative, absolute. Oke aja. Kemudian kita insert yang terakhir itu legends. Nah, di sini bisa kita atur sesuai yang kita mau untuk legendnya. Kita udah next, kemudian next, size-nya ini sesuai yang kita mau juga. Untuk legendnya kita ganti keterangan. Kemudian next saja.
dan finish. Untuk keterangannya ini. Di sini ini kita bisa ubah jadi keterangannya sesuai atas. Kita ubah aja. Oh iya, untuk ini bisa kita klik kanan. Oh bukan. Nah, untuk memunculkan nama-nama daerahnya itu kita klik kanan yang batas administrasi, kita ke label toolnya. Ini kita pilih yang Nambo BJ, kemudian label fiturnya ini checklist, dan ini kita S1 per feature. Kemudian pilih fontnya sesuai kemauan dan oke aja. Nah, akan muncul nama-nama daerahnya. Begini, sekian tutorial cara membuat database map dari DataDem. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.